Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Banyak cerita mencuat ke permukaan yang dialami ojek online saat menjalani rutinitas pekerjaannya. Mulai dari pengalaman manis, pahit, bahkan cerita mistis seperti yang dialami oleh driver ojol bernama Pak Ujang ini. Cerita ini ditulis oleh Indrawan dan tentunya ini kisah nyata. Link sumber seperti biasa aku taruh di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Siang di hari Jumat itu, Pak Ujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung. Ketika itu juga ada sebuah orderan masuk di aplikasi ojek online-nya. Setelah dicek, ternyata orderan itu dari seorang yang minta diantar ke tempat tujuan. Pak Ujang langsung melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penjemputan dan tujuan. Pak Ujang sepertinya tahu persis daerah itu. Setelah membayar makanannya, beliau buru-buru segera menjemput calon penumpangnya itu. Sesaat dia menatap langit, awan gelap dan tebal menggantung di sana, membuat hari terkesan akan menjelang malam. Padahal waktu itu masih sekitar pukul 2 siang. Pak Ujang mulai menyusuri jalanan, sambil berpatokan dengan arah yang ditunjukkan peta di HP-nya. Tak lama, sampailah beliau di sebuah komplek perumahan. Komplek perumahan lokasi penjemputan penumpang Pak Ujang sepertinya baru dan sedang dibangun. Jalanan masih berupa tanah kuning. Rumah-rumahnya masih sedikit. Ada yang sudah jadi dan banyak juga yang baru setengah jadi. Setelah masuk agak dalam, sampailah Pak Ujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung komplek tersebut. Rumah tersebut bersebelahan dengan ribunan pohon sagu besar-besar yang memanjang ke belakang dari sisa tanah komplek tersebut. Pak Ujang merasa perasaannya sedikit tidak enak. Apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya, seseorang wanita berbusana terusan warna merah sudah berdiri menunggu di teras rumah tersebut. Pak Ujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut. Ketika dia mendekat, ternyata dia membawa semacam buntalan kain putih kumal yang entah apa isinya. "Yuk Pak, kita jalan," ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal. Pak Ujang menghidupkan motor metiknya, tapi tetap diam dan mulai merasa ada keanehan. "Dadah, dadah." Pak Ujang sontak menoleh ke arah suara itu. Seingat Pak Ujang, di teras tadi cuma ada si wanita penumpang tadi. Tapi sekarang di situ tahu-tahu sudah ada dua orang anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang dada sambil melambaikan tangannya kepada Pak Ujang. "Oh, mungkin anak-anak ibu ini," pikir Pak Ujang. Dua bocah gundul itu tetap melambaikan tangan mereka dengan gerakan aneh dan sambil tertawa-tawa janggal. Wanita itu melambai juga kepada mereka dan tertawa kecil. Tapi Pak Ujang sempat mendengar kalau tawanya pun tak kalah aneh. Untuk terakhir kalinya, Pak Ujang menoleh ke teras tempat dua bocah tadi. Tepat di belakang mereka berdiri seorang pria juga, sambil bertelanjang dada dengan rambut awut-awutan, berkulit gelap dan postur tubuhnya agak tinggi. Mungkin ia bapaknya anak itu, batin Pak Ujang. Sosok tersebut diam tanpa reaksi apapun. Wajahnya tertutup rambutnya yang lebat, sehingga Pak Ujang tidak bisa melihat jelas seperti apa rupa lelaki aneh itu. "Ayo Pak, nanti hujan,"
bisik perempuan itu tetap dengan suara anehnya. Seolah terhipnotis, tangan Pak Ujang segera memegang ke arah stang motornya. Mereka pun berlalu dengan wanita itu duduk manis di jok motor, sambil tangannya tetap mencengkram buntelan kumal itu. Dari arah yang mulai menjauh dari rumah itu, Pak Ujang masih dapat mendengar suara tawa dari bocah yang jagal tadi. Langit semakin gelap di siang itu. Pak Ujang masih kukuh untuk segera mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan, walau dengan hati penuh perasaan aneh. Pak Ujang memacu motornya dengan pikiran kosong, tapi sesuatu di hati masih memaksanya untuk tetap berpikir positif. Pak Ujang mulai merasa keanehan tersebut. Setahu Pak Ujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan seharusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Beliau pernah beberapa kali dapat orderan dan tujuan pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau juga ingat persis jarak tempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Kenapa rasanya jauh banget ya? Batin Pak Ujang yang mulai gelisah. Cekikikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau. Pelan dan sekali, tapi terdengar jelas di telinga Pak Ujang kalau wanita itu sedang tertawa mengikik. Pak Ujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion yang di sebelah kanan, mencoba untuk melihat lebih jelas ke penumpang tersebut. Pak Ujang baru sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana-sini, dan bagian mulutnya agak moncong tersenyum mengerikan. Pak Ujang tetap seakan lupa diri, serasa ada yang menghipnotisnya. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Perut Pak Ujang serasa diaduk-aduk ketika bau serupa bangkai tikus akan diletakkan tepat di bawah hidungnya. Beliau yakin bau itu berasal dari buntelan yang sedari tadi dibekap oleh perempuan misterius itu. Mata beliau berat, pikirannya kacau. Tapi anehnya, dia masih sanggup mengemudikan motornya. Wanita berbaju merah itu kini mulai tertawa nyaring, dan motor metiknya tiba-tiba tarikannya menjadi sangat berat. Pak Ujang panik, mau berhenti, tapi tidak bisa. Terpandang olehnya dari kaca spion, wanita itu menampakkan dengan jelas wajahnya yang penuh kerutan. Matanya seakan tertarik ke dalam, dan mulut moncongnya yang menampakkan giginya yang hancur serba hitam, dan tawanya pun melengking. Pak Ujang seakan dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu, padahal masih dalam kondisi di atas motor dan berjalan. Suara tawa tersebut sepertinya tepat di lubang telinga Pak Ujang, nyaring dan menakutkan. Siksaan sepertinya belum selesai. Selain bau yang menusuk dan tawa yang melengking, kini Pak Ujang dikagetkan dengan kemunculan dua bocah gundul anak dari wanita itu. Keduanya tepat duduk di bagian depan jok motor yang entah bagaimana bisa muat. Ingat Pak Ujang kala itu. Dua bocah berkulit pucat dengan mata lebar dan mulut berbentuk ganjil plus bertelanjang dada. Keduanya asik terbahak-bahak, seakan menertawakan sesuatu sambil sekali menengok ke arah Pak Ujang. Yang bikin makin aneh, walau badannya kecil, wajah keduanya terlihat jelas layaknya orang tua, peot dan berkerut seperti kakek-kakek. Pak Ujang tetap seolah dipaksa untuk menonton semua teror ini. Motornya yang tadinya berat seakan menjadi semakin berat ketika tawa suara wanita itu tiba-tiba berubah menjadi suara geraman amarah. Pak Ujang tak sempat berpikir tentang munculnya suara aneh itu,
Ketika saat itu juga sepasang lengan berukuran besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang yang runcing mendekap tubuh beliau tepat di belakang. Spontan Pak Ujang merasakan sakit di bagian dada dan perutnya. Karena saking kuatnya lengan makhluk yang memeluk tubuh beliau. Nafas Pak Ujang tersengal-sengal. Otaknya seakan sudah tak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi. Pasti mimpi. Batin Pak Ujang. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Ujang memberanikan diri mengintip lagi lewat spionnya. Penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya. Tapi kali ini Pak Ujang tidak perlu lagi repot-repot mengintip. Karena makhluk itu sekonyong-konyong memperlihatkan rupa wajahnya. Dari sebelah kiri kepala beliau, matanya terbelalak menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal melebar hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap pekat. Tapi Pak Ujang sempat melihat kalau mata makhluk tersebut berwarna putih tanpa bola mata di dalamnya. Hidungnya tajam ke depan. Dari mulutnya mencuat taring panjang dari gigi bagian bawahnya, serta mengalir deras air liur dari bibirnya yang lebar. Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Ujang. Ketika makhluk hitam itu menggeram lagi, terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Ujang. Barulah dia teringat akan sosok ini. Makhluk sama yang berdiri di belakang sosok kedua bocah gundul yang ada di rumah tadi. Dalam ketakutan dan panik, Pak Ujang hanya bisa merapal doa-doa keselamatan dari dalam hati, memohon bantuan agar semua teror ini segera berakhir. Nafasnya semakin sesak. Cengkeraman makhluk itu semakin kuat. Suara geraman dan tawa kian membahana. Sampai akhirnya salah satu tangan besar makhluk itu mencengkram wajah Pak Ujang hingga menutupi pandangan beliau, dan semuanya menjadi gelap. "Pak, bangun Pak!" Seseorang mengguncang tubuh Pak Ujang. Guncangannya yang cukup keras membuat beliau buru-buru tersadar dari tidurnya yang terasa lelap. "Bapak kenapa tidur di sini?" tanya lelaki tersebut dengan wajah heran dan curiga. Pak Ujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Lalu beliau mengecek jam di tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin menggelap. Mata Pak Ujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh itu sebelumnya. Kepada pria itu, Pak Ujang pun menceritakan semua teror mengerikan tersebut. "Rumah ini memang kosong, Pak. Sejak dari dibangun sampai sekarang, belum ada orang yang menempati," ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. "Jam segini emang biasanya saya ngecek. Ada bapak lagi tiduran di teras. Ya saya bangunin," lanjutnya setelah mendengar semua cerita Pak Ujang. Akhirnya Pak Ujang memutuskan untuk pulang dengan harapan kalau semua teror barusan pasti hanya mimpi, walaupun sangat terasa nyata. Pak Ujang mengecek lagi aplikasi di ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. "Kok lama ya Pak? Lama amat sih Pak. Keburu hujan nih. Di-cancel aja ya Pak." Hampir 2 jam yang lalu pesan dari orderan sebelumnya. Persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Ujang kaget, dan lebih kaget lagi mendadak aroma memualkan itu kembali samar tercium. Pak Ujang ingat betul bau itu. Bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah lama mati.
Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan rumah kosong itu. Menstarternya dan cepat-cepat memacu motornya segera menjauhi rumah di dalam komplek tersebut. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Oke, jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe juga ya. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.